Flashback. Setelah ia berbincang dengan Revan, Valen langsung menghubungi anak buah yang sengaja ia tanam di rumah sakit, untuk memantau kondisi nenek dan keluarga Bagaskara. Valen juga tidak mau kecolongan sehingga menyebabkan Anin celaka. Valen merasa belum nyaman karena ia merasa nenek terlalu baik menyerahkan tampuk pimpinan yang dimiliki Tere kepada Anin. Kamu sudah menerima wa yang aku kirimkan barusan, Val? Tanya Erik yang merupakan detektif yang ia sewa beberapa waktu yang lalu. Valen dikenalkan dengan Erik oleh Revan. Mereka sahabat karib. Dan ternyata Erik juga cocok dengan Valen sehingga kini ia juga berteman baik dengan si Erik. Yup. Suaranya sangat jelas ya? Tanya Erik sambil tertawa terbahak. Kamu emang benar-benar jenius. Itu kamu sendiri yang kesana? Tanya Valen dengan nada kagum dengan kinerja Erik. Bukanlah. Aku ada mata-mata yang ditanam di setiap instasi. Kayak semkam undercover person. Jadi ketika mereka ada di sana pun tidak akan satu pun yang akan curiga karena mereka akan memakai seragam rumah sakit dan juga memiliki kartu pengenal. Cuman mereka bekerja di dua tempat. Gitu. Kata Erik menjelaskan. Amazing. Cerdas. Kata Valen memuji. Itu emang pekerjaanku sih. Gimana? Mau dikasuskan langsung atau mau kamu ikuti dulu permainannya? By the way mereka berarti sudah tahu tentang identitas kamu loh. Jadi apa yang kamu akan lakukan? Tanya Erik dengan nada sedikit menggoda. Cih. Mana sudi aku sama wanita macam Tere. Bilang aja sama si Revan tutup rapat identitas aku di semua tempat. Sehingga ia tidak bisa mendapatkan info apa-apa. Tapi tolong kamu juga selidiki semua kelemahannya. Kita akan sikat dia di media beserta buktinya di sana. Misal kisah perselingkuhannya dengan laki-laki lain sebelum bercerai dengan Alan dan itu bisa membantu Alan untuk tidak memberikan kompensasi apa-apa sehingga dia akan hancur perlahan. Kata Valen dengan nada dingin. Ia sangat membenci keluarga Bagaskara. Karena mereka menjadi alasan kakek Arka, penolongnya meninggal. Ia pun cukup curiga dengan nenek. Bisa jadi ia ada di balik kematian kakek Arka. Siap bos. Jadi aku dapat tambahan tugas buat menyelidiki wanita gila itu. Yup. Jangan khawatir. Kamu bisa minta Revan untuk tambahan operasionalnya. Kata Valen dengan suara lirih. Ia takut kalau Anin mendengar tentang hal ini. Oke. Aku juga sudah tahu. Tapi aku akan mengumpulkan bukti-bukti dulu aja. Ini pekerjaan gampang buat aku. Baiklah aku tunggu hasilnya besok. Lebih cepat lebih baik kan? Kata Valen seraya menutup teleponnya karena ia melihat di CCTV depan ruang kerjanya ada Anin yang sedang mondar-mandir membawa teh. Mungkin istrinya sebentar lagi akan masuk. Jadi ia harus menutup sambungan teleponnya bersama Erik. Dan benar saja itu yang terjadi kemudian. Tere tidak berpangku tangan. Sebelum Anin diangkat menjadi direktur pelaksana ia menghubungi orang kepercayaan Nenek Arka agar mengusut tentang kasus Valen dan mencari tahu tentang jati diri Valen. Mereka berjanji bertemu di Cafe Aulite, yang ada di seberang rumah sakit di mana nenek dirawat. Nenek memanggil Vino ini agar bertemu langsung dengan Tere. Saya sudah sampai di kafe. Kata Tere sambil mengedarkan pandangannya ke seluruh bagian di dalam kafe. Ia melihat seseorang yang melambaikan tangan. Tanda ia adalah Vino, orang kepercayaan nenek. Vino ini laki-laki yang memiliki tinggi badan 182 cm. Dan berat badan 75 kg. Cukup proporsional. Walau wajahnya biasa tapi karena tubuhnya yang atletis,
Dia tampak menawan. Padahal usianya sudah mencapai 35 tah. "Hai, saya Vino," kata Vino memperkenalkan diri. "Ya, saya Tere, cucu nenek Arka." "Oke. Saya sudah menerima perintah investigasi dari nenek. Namanya Valencia. Ini foto dan data-data pribadi. Kita juga tidak tahu dia bekerja di mana. Tapi kami mencurigai seperti yang nenek tadi bilang," kata Tere dengan cepat. "Oke, akan segera saya lakukan. Karena kamu gak terima pembayaran yang tidak tunai. Jadi ini 20 jutanya sudah saya ambilkan dalam bentuk tunai. Dan sisanya setelah semuanya beres," kata Tere tanpa basa-basi. Ia takut ada orang lain yang mengetahui transaksinya sama Vino ini dan akan jadi viral. Jadi lebih baik semuanya dilakukan dengan cepat saja. "Saya terima uangnya," kata Vino sambil memasukkan itu ke dalam tas kerjanya. Tere menganggap sudah tidak ada hal lain yang perlu diperbincangkan, jadi ia langsung berpamitan kepada Vino dan pergi langsung dari situ. Tiba-tiba ada orang lain yang menghampiri Vino dan menghantam lengannya dengan cukup keras. "Sakit goblok," kata Vino dengan nada keras. Dia marah dengan orang yang memukulnya, tapi setelah tahu siapa yang menghantamnya, ia meluluh. Bos. Ada apakah gerangan?" tanya Vino dengan sopan. "Sudah berani melawan aku?" tanya laki-laki itu dengan suara tegas. "Gak berani dong, bos. Tapi maksudnya apa ya? Aku gak pernah melawan dengan bos," katanya dengan takut-takut. "Kamu menerima job yang berlawanan dengan aku," kata laki-laki itu dengan santai dan duduk di hadapan Vino yang menatapnya dengan wajah heran. "Maksudnya pencarian Valen ini?" tanya Vino sambil menyodorkan amplop yang ia terima. Dan laki-laki itu hanya mengangguk tanpa mengambil amplop coklat yang disodorkan Vino kepadanya beserta uang yang tadi diberikan oleh Tere. "Bos, aku tidak tahu menahu tentang itu. Tapi tenang saja, aku akan membatalkan misi ini," kata Vino sambil mengangkat ponselnya hendak menelepon nenek Raka untuk membatalkan tugas itu. "Jangan. Aku malah senang kalau yang terima job ini adalah kamu, jadi aku gak perlu susah untuk mendapatkan undercover agen lainnya. Tapi kamu akan bekerja sesuai dengan draft yang aku miliki dan kamu tinggal menuruti skenario yang aku buat. Izinkan seperti biasanya. Low risk dan low effort," kata laki-laki itu sibuk menekan tombol di ponsel yang ia miliki. Mungkin ia sedang menghubungi klien yang dimaksud. "Oke bos. Kirim aja draftnya seperti biasa," kata Vino sambil memasukkan amplop berisi uang dan data-data dari Valen yang tadi ia terima dari Tere. "Enakan. Kamu dapat kanan dan kiri kan?" kata laki-laki itu sambil tersenyum. "Hahaha, jelas dong. Jangan lupa kalau selesai bisa langsung dapat tamparan duit dari kanan dan kiri. Tenang aja. Aku akan mengirim duit itu ke rumah kamu seperti biasa," kata laki-laki itu sambil berlalu. Tapi tiba-tiba sebelum ia mencapai parkiran, teleponnya berbunyi. Ia menatap ID kalernya sebelum mengangkatnya langsung. Ini no pribadi, tak ada seorang pun yang tahu nomornya ini. Kecuali orang-orang tertentu. Sebenarnya ia sudah bisa menebak. Lalu dengan senyum mengembang ia mengangkatnya. "Kebetulan yang mengasyikkan," kata orang yang di seberang. "Betul sekali. Kita bisa balik menyetir mereka melalui private investigator mereka ini. Langkah cerdas. Low risk dan low effort. Kan? Sesuai dengan motto aku. Kabari setiap perkembangan yang ada. Oke."